Berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini Ibu akan memberikan pelajaran baru. Tolong disimak baik-baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana? Sudah siap semua untuk materi Ibu? Oke, sekarang tugas kalian adalah siapkan buku tema 2-nya ya. Kemudian buku tulis dan alat tulis kalian seperti pensil dan penghapus. Oke, sudah disiapkan semuanya? Oke, kalau sudah, sekarang kita buka yuk bersama. Buka coba buku tema 2-nya halaman 111 ya. Kita akan belajar PPKN, buka halaman 111. Oke, sudah dibuka semua. Nah, di situ bagian pembelajaran 4. Coba tolong disimak semuanya. Udah dibuka ya. Kita coba jelaskan bareng-bareng yuk. Kita pelajari bersama. Oke, yang pertama. Di lingkungan masyarakat perlu dibuat suatu peraturan. Aturan dibuat untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih maksudnya? Kalian hidup pasti kan ada di suatu lingkungan rumah kan? Nah, di situ pasti ada aturan-aturan. Misalnya, kalau sekarang kalian suka lihat nggak ada spanduk besar di depan gang rumah? Tulisannya, lingkungan ini wajib memakai masker. Ada tidak yang seperti itu? Ya, pasti kalian pernah lihat ya. Kemudian juga misalnya contohnya, jika memasuki lingkungan RT 1 Gardenia dilarang merokok misalnya. Itu adalah sebuah contoh aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, aturan ini dibuat untuk apa sih? Supaya menciptakan ketertiban dan ketentraman. Jadi kalau sekarang nih sedang ada wabah corona di lingkungan rumah kalian harus memakai masker, berarti supaya semuanya aman, terhindar dari virus corona. Tadi juga Ibu sudah jelaskan, misalnya dilarang merokok. Nah, kenapa? Supaya tertib, aman, tentram lingkungan kalian karena tidak ada orang yang merokok. Nah, itu ya. Jadi aturan itu dibuat supaya menciptakan ketertiban dan ketentraman. Paham ya? Kemudian selanjutnya, aturan ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Apa sih ini maksudnya? Nah, kalian pernah lihat nggak ada di atas papan di atas pintu kalian? Tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Misalnya seperti itu. Pernah lihat tidak? Ya, nah itu adalah contoh dari peraturan yang tertulis. Nah, kalau yang tidak tertulis bagaimana? Misalnya, anak perempuan dan anak laki-laki tidak boleh bermain sampai larut malam. Misalnya, nanti kalau larut malam kalian tidak boleh masuk ke rumah, misalnya seperti itu. Nah, itu juga contoh dari aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Begitu, gimana? Sudah jelas? Oke, selanjutnya. Nah, aturan tertulis berupa aturan atau ketentuan yang telah disepakati bersama untuk dilaksanakan. Jadi, semua anggota masyarakat atau lingkungan kalian sudah menyepakati. Seperti tadi, lingkungan ini wajib memakai masker. Nah, itu pasti sudah disepakati oleh seluruh warga atau seluruh masyarakat yang ada di lingkungan kalian. Seperti itu ya. Selanjutnya, aturan tidak tertulis merupakan aturan yang bersifat kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, berarti seperti kebiasaan. Tadi Ibu contohkan anak laki-laki dan anak perempuan tidak boleh bermain sampai larut malam. Nah, itu adalah kebiasaan. Jadi, sama seperti peraturan, tapi tidak tertulis ya. Itu misalnya. Gimana? Sudah ada ini sedikit gambaran atau kalian sudah paham belum?
Udah paham? Nah, selanjutnya apa nih? Oke, kita lihat ya. Nah, ini adalah contoh-contoh aturan yang tidak tertulis. Kita coba lihat bersama-sama. Coba aturannya apa aja sih? Misalnya yang pertama adalah nih, menggosok gigi. Apa sih maksudnya? Ada yang tahu? Ya, kalian biasanya kalau sebelum tidur gosok gigi tidak? Hayo, ada yang tidak gosok gigi? Nah, ini adalah aturan yang tidak tertulis, tapi kebiasaan ya. Kalian harus membiasakan gosok gigi sebelum tidur supaya gigi kalian sehat dan tidak berlubang. Ini contohnya. Nah, kira-kira ada lagi nggak ya contohnya? Nah, yang kedua adalah contoh mencuci tangan. Nah, apalagi sekarang nih sedang ada wabah corona, kalian harus rajin-rajin mencuci tangan ya. Jadi ini adalah aturan yang tidak tertulis. Meskipun sekarang sudah banyak ya ada di spanduk, nah tapi ini juga bisa menjadi kebiasaan yang baik. Jadi kalian harus rajin cuci tangan. Sebelum makan, setelah memegang benda, setelah memegang uang, itu harus cuci tangan, oke? Nah, sekarang yang ketiga, memakai masker. Nah, kalau tadi Ibu jelaskan itu sekarang sudah ada ya di spanduk-spanduk, tapi tidak semua di lingkungan rumah ada spanduk yang mewajibkan untuk memakai masker. Tetapi sekarang hal itu sudah menjadi kebiasaan ya, kebiasaan untuk memakai masker supaya terhindar dari virus. Nah, itu ya contoh dari aturan yang tidak tertulis atau kebiasaan. Sudah bisa dipahami ya? Yang pertama tadi ada contoh untuk menggosok gigi. Yang kedua adalah mencuci tangan. Dan yang ketiga memakai masker dimanapun kalian berada kalau sedang keluar rumah. Oke, sudah paham? Nah, selanjutnya ya, ada burung terbang. Nah, selanjutnya adalah contoh aturan tertulis. Aturan tertulis contohnya apa ya kira-kira? Kita lihat yuk. Yang pertama, nah kalian pernah lihat tidak ada tulisan seperti ini? Maaf, tidak melayani permintaan sumbangan dalam bentuk apapun kecuali ada izin dari RT atau RW. Nah, kalian mungkin ada yang pernah melihatnya. Nah, kalau sudah ada tertera di kertas seperti ini atau di papan, itu contohnya adalah aturan yang tertulis yang ada di lingkungan rumah kalian, begitu. Nah, selanjutnya adalah, nih, ada yang pernah lihat ini? 1 kali 24 jam tamu harap lapor. Banyak yang sudah pernah lihat ya? Nah, pasti di sekitar rumah kalian ada nih seperti ini. Tamu harap lapor atau tamu wajib lapor. Nah, ini termasuk dari contoh aturan yang tertulis begitu. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya. Nah, jam bertamu sampai dengan jam 22.00 atau jam 10 malam. Nah, ini adalah contoh aturan yang tertulis. Ada juga nih yang seperti ini di lingkungan rumah kalian ada? Nah, kalau biasanya kalau lebih dari jam segitu berarti tamu wajib lapor kepada RT atau RW setempat. Begitu, anak-anak. Sudah bisa dipahami ya? Dari contoh aturan yang tidak tertulis dan contoh aturan yang tertulis. Begitu. Bisa dipahami? Nah, Ibu harap kalian semua sudah paham ya. Kalau sudah paham, tugas kalian sekarang adalah mengerjakan latihan. Latihan yang ada di buku tema 2 halaman 118. Sudah dibuka halaman 118 ya. Di situ ada tabel ayo memilih dari nomor 1 sampai nomor 5. Sekarang tugas kalian adalah memilih mana sih yang termasuk aturan tertulis dan mana yang termasuk aturan tidak tertulis. Begitu. Mudah kan? Hanya 5 nomor saja. Gimana? Kalian sudah pada paham semua apa yang udah Ibu sampaikan?
Ya, Ibu harap sih kalian sudah paham dan bisa mengerjakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Oke? Nah, kalau sudah paham, sekarang silahkan kalian mengerjakan dan segera difoto dan kumpulkan ke Ibu. Oke? Nah, terima kasih dan sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan.